Bagaimana kalau dokter? Aduh, saya nggak sanggup. Terus dia tanya, kenapa papa ingin saya jadi dokter? Saya nggak cerita soal keputusan Tuhan, supaya dia nggak kaget. Tapi saya cerita, sampai kapanpun juga dunia ini maju, tetap akan ada orang sakit. Nah, kalau kamu jadi dokter, kamu akan menjadi penolong buat banyak orang. Tapi dia nggak mau. Saudara, kelas 3 SMA dia naik. Suatu hari saya khotbah di satu gereja. Tiba-tiba saya suruh khotbahkan tentang anak ini dengan destininya. Tujuan akhir hidupnya yang Tuhan tetapkan dengan jadi dokter. Saya sebut namanya dalam satu khotbah. Terus saya minta rekamannya dari gereja itu. Rekaman kasetnya saya kirim ke Roy Slack, gurunya. Dia bilang, Roy, dengarkan dulu. Kalau saya sampai kaset itu, setelah dengar saya akan telepon. Ternyata Roy Slack kaget. Kok dia yakin anak itu jadi dokter? Saya bilang, Roy, bukan kode yang menetapkan. Surga menginginkan anak jadi dokter. Lalu Roy cerita, secara kemampuan dia nggak ada kedokteran. Karena saya yang tahu Anda tinggal dengan saya. Oke Roy, maka itu simpan dulu. Biar tunggu nanti kalau dia lulus, lalu dia diterima, baru ngomong. Saya suruh simpan kaset itu. Akhirnya dia daftar. Dia milih 2 jurusan, saya bimbing. Kedokteran, pilihan keduanya pertanian. Dia tanya lagi, kenapa papa saya mau pertanian? Saya bilang, sampai zaman kapanpun dunia ini maju, orang tetap perlu makanan dari tanah. Kamu harus jadi seorang ahli pertanian hebat untuk menemukan varietas-varietas unggul dalam hidup ini. Maka dia ambil. Papa percaya saya jadi dokter. Papa nggak tahu, tapi papamu di surga yang tahu. Saudara, ketika dia lulus tesnya itu, dia sudah bilang jam 10 papa pengumuman. Baik, dari kampus jam 11 kamu pulang ke rumah. Jam 11 sampai rumah papa akan telepon kamu. Saudara, ketika jam 11 tuh saya telepon, dia bilang, papa, betul, saya diterima di kedokteran. Sekarang kamu minta Pak Roy kaset yang papa sudah simpan untuk kamu. Kaset apa? Jangan tanya, minta, dengar dulu. Dan di kaset itu saya sebut tanggal berapa saya khotbah. Saudara, ketika dia selesai dengar saya telepon, dia menangis. Jadi papa sudah tahu. Sudah, saya bilang. Istrinya sekarang seorang perawat. Sudah punya anak 1, namanya Gabriel, cucu saya dari dokter ini. Di tanggal 19 ini akan pindah, mulai menetap di Nabire. Itu anak-anak itu yang luar biasa. Pelayanannya, ulangi lagi. Nah, wilayahnya ini penting. Nabinya gak penting. Aku telah menetapkan engkau menjadi titik-titik. Terserah, saudara mempunyai anak 8, 12, 14, 20, maka setiap anak diberi SK khusus dari surga. Dan wilayahnya di mana? Bagi bangsa-bangsa. Maka itu semua anak-anak saya selalu anjurkan belajar bahasa asing. Apa saja. Belajar bahasa itu sangat untung. 1, penginjilan perlu bahasa. 2, akan jadi berkat di tiap-tiap bangsa di dunia. Belajar bahasa asing, apalagi sudah tinggal di Denpasar. Banyak turis, bisa belajar gratis dengan mereka. Secara Pauli kamusnya, tanya mereka. Wah, itu luar biasa. Oke, ngerti sekarang? Kita lihat Mazmur 137. Mazmur 137 mulai ayat 13. Ini dahsyat sekali. Maka itu saudara, hargai setiap bayi, hargai setiap anak. Hebat. 137, bukan 37. 137 mulai ayat 13. Begitu telitinya papa itu. Jadi anak-anak muda, jaga dirimu. Katakan amin. Menikahlah dengan benar. Tunggu sampai waktu Tuhan. Ya, sampai waktu Tuhan. Saya diberitahu oleh Bapak Gembala saudara adalah kebanyakan dari Sumba. Betul? Yang dari Sumba siapa? Angkat tangan. Berapa orang dari Sumba? Oh, banyak. Oke, tolong angkat tangan. Orang Sumba itu hebat-hebat. Ya. Daerah kering bisa hidup. Maka itu orang Sumba sering nggak mandi. Jangan marah, saya cuma ngomong. Benar, saya lihat Sumba itu hebat, kering saudara. Tapi kudanya hebat-hebat. Iya, orangnya hebat-hebat juga. Itulah keadilan Tuhan. Nggak ada air, aduh. Maka itu kalau kalian bisa melahirkan generasi yang hebat, Sumba akan berubah. Sumba akan berubah. Oke? Ayat 139 ayat 13. Dahsyat sekali firman ini. Oke? Saya akan minggir, lihat ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Saudara, saya ketemu tokoh-tokoh agama dan saya tanya. Waktu saya tunjukkan ayat ini,
saya berkata, saya bukan membandingkan, saya cuma ingin tanya. Jadi saya tidak merendahkan mereka. Ternyata saudara, di antara semua Tuhan di dunia ini, karena di dunia ini ada banyak Tuhan. Dari mana kita tahu ada banyak Tuhan? Dari kitab suci masing-masing agama. Ternyata Tuhan itu beda. Nah, semua kitab suci agama hanya kitab suci kita yang ada begitu rinci, begitu detail, bicara tentang bayi dalam kandungan. Dan ini pasal. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ginjal. Kenapa Bapa di surga sebut ginjal dulu? Karena ginjal itu hubungannya dengan kelamin. Berarti ini identitas. Jadi sejak dalam kandungan, Papa sudah tetapkan identitas kita laki atau perempuan. Saya percepat karena waktu. Saudara, sampai hari ini dunia medis, dunia kedokteran, dunia ginekolog itu ahli kandungan, dunia genetika pun belum bisa menjawab, tapi mereka faktanya tahu. Dengarkan. Mengapa kalau ada seorang ibu mengandung dan anaknya itu cewek dalam kandungan, tapi seluruh keluarga harapkan itu anak laki, atau sebaliknya, anak dalam kandungan itu laki-laki, tapi keluarga mengharapkan anak itu perempuan. Dengar saudara, hanya karena membatin yang berkelebihan, hormon bayi itu bisa berubah. Yang laki kayak perempuan, yang perempuan jadi kayak laki. Maka itu tiap kali ada orang hamil, kami suami harus cerewet, jangan minta laki atau perempuan. Bahkan USG pun sering salah, betul tidak? Berapa banyak USG salah, maka itu stop. Saudara, 100% dengar ya, cacat lahir. Ada banyak buku kedokteran, saudara boleh cari. 100% cacat lahir itu karena orang tua, bukan Tuhan. Bahkan kalau ada orang sampai punya kelamin ganda, kasus terakhir lagi Arthur dengan Jin, masih ingat itu? Kelamin ganda pun itu karena keinginan yang salah dari orang tua. Kalau sampai berkelebihan, hormonalnya berkelebihan juga. Maka itu, kalau dunia kedokteran yang dipikirkan, karena bulan pertama, dari jam pertama dibuahi sampai 1 bulan, itu bagian kepala yang dibentuk. Tapi kenapa Papa bilang buah pinggang? Karena itu identitas laki atau perempuan. Janji ya, kalau engkau ketemu orang hamil, yakinkan, jangan harapan laki atau perempuan. Biar tunggu Tuhan. Ya tapi kan kita bisa minta mujizat. Nah itu yang salah. Kalau kita minta mujizat, siapa Tuhannya kalau begitu? Dia atau saudara? Loh ya jawab. Siapa Tuhan? Kalau kita maksa. Aku maunya lagi Tuhan. So banyak anakku perempuan 6 semuanya. Masa aku juga perempuan lagi? Nah kalau Tuhan memberi gitu mau apa? Sungguh saudara. Ya. Anak yang cacat, kakinya, tangannya, bungkuk semua itu. Karena ibu waktu hamil, bayangkan itu kan tulang rawan. Betul? Misalnya ibu lagi hamil, angkat-angkat sesuatu yang berat. Nah waktu dia menegukkan tubuhnya, kita nggak tahu posisi anak itu di bagian mana, sehingga ada tulang yang patah di situ. Jatuh waktu hamil, kita nggak tahu posisi bayi bagaimana, anak itu bisa cacat, sumbing, dan langit-langit berlubang. Saya percepat. Itu terjadi pada bulan pertama sampai kedua. Kalau seorang ibu hamil lagi tekanan batin yang berat sekali pada bulan pertama kedua kandungannya, suami selingkuh, mertua benci, waduh lengkap penderitaannya, pendarahan gak habis-habis, misalnya gitu, maka ibu itu stres, tekanan batin, makanan untuk anak itu terganggu. Ketika waktunya bulan pertama, bibir ini harus menutup, langit-langitnya harus menutup, makanan tidak sampai karena ibu tertekan. Maka berhentilah pembentukan bibir sehingga ada celah. Bulan kedua selesai masalahnya, ibu itu pulih. Tapi terlambat, bulan kedua bagian dada, tubuh ke bawah yang dibentuk. Nggak bisa kembali ke bulan pertama. Ngerti? Akan lanjut itu. Salah makan, keracunan bisa membuat anak itu cacat. Salah makan obat bisa membuat anak itu cacat. Jadi 100% cacat lahir bukan karena Tuhan, karena faktor manusia.
Yang hebat kalimat berikut, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini dahsyat sekali.